A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbagusi daripada salat kita, terkhusus di dalam rukuk dan sujud kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ar-rajulu salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha, qalatis salatu hafizakallahu kama hafiztani wa turfa'. Wa idza asa'a as-salah falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, qalatis salah dayya'akallah kama dayya'tani wa tulafu kama yulafu at-taubul khalaqu wa yudrabu biha wajhuhu." Apabila, kata Rasul, seseorang itu mengerjakan salat dengan baik dan dia menyempurnakan daripada ruku' serta sujudnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, niscaya salatnya itu akan berkata kepada dirinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku, kata salat. Kemudian salat itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang itu, kata Rasul, mengerjakan salat dengan buruk serta tidak menyempurnakan daripada rukuk dan sujudnya, maka salat itu juga berkata kepada dirinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku, kata salat itu. Lalu salat itu digulung seperti pakaian yang sedang lapuk atau yang sudah lapuk digulung. Kemudian salat itu dipukulkan ke muka pelakunya, wa yudrabu biha wajhuhu. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khalaq, lapuk dan sudah tidak terpakai lagi, bimakna hada. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan daripada ibadah salat. Jadi jangan kita sia-siakan pada saat kita salat. Sempurnakan ruku kita, sempurnakan sujud kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita di saat beliau salat, rukuknya panjang, sujudnya panjang, penuh dengan perasaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol mukmin, dengan adanya salat kita seperti itu, salat itu yang dikatakan seperti nur, maka salat akan benar-benar menjadi nur, cahaya dalam hati kita. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncullah dari diri kita itu sumber sebuah akhlak atau kepribadian di dalam diri kita karena sebab daripada salat itu tadi, maka akan muncul daripada kepribadian yang anggun di dalam diri kita kalau sebab salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mukmin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila salat kita buruk, dikhawatirkan salat kita tidak qabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu berkata kepada diri kita, sebagaimana engkau menganggap remeh, merendahkan daripada melalaikan aku, kata salat tadi, maka aku pun berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala juga meremehkan, melalaikan akan pelakunya. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat itu diceritakan dalam hadis ini akan digulungkan bagaikan pakaian yang lapuk, kemudian salat itu ditampar kepada muka para pelakunya. Maka dari itu, ilmu mukmin, mari kita sempurnakan salat kita, khusyukkan hati kita pada saat salat, rendahkan diri kita pada saat salat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta daripada diri kita dan seluruh daripada dunia ini. Setelah itu kita menunjukkan permohonan kita dalam diri kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima daripada salat-salat kita dan Allah kabulkan atas doa-doa kita. Al-afu minkum al-fakir bilallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.